Judul, Ketika Mengapa Tak Perlu Dipertanyakan. Chapter number 1, B dan Bob. Hai, perkenalkan. Namaku Feby yang biasa dipanggil B. Aku dipanggil B oleh kawan-kawanku bukan tanpa alasan. Itu karena B merupakan ratu lebah yang menyengat, ujar kawan-kawanku mengejek. Tapi Bob berkata aku adalah ratu lebah yang menghasilkan madu yang paling manis di dunia. Hehehehe. Oh ya, tidak terasa Ramadan akan segera tiba, dan selalu saja puasaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kata anak gaul zaman sekarang sih, puasa bolong-bolong. Ya bukan karena apa-apa, aku hanya tidak sanggup menghadang godaan saat melihat Bob yang selalu makan dengan lahap di depan mataku, tanpa mempedulikan aku yang sedang menahan lapar. Wajar saja bagi anak gadis yang berusia 17 tahun untuk sembunyi-sembunyi dari orang tuanya dan berbohong menjalankan ibadah puasa dengan baik. Itu sih menurut pendapatku doang ya. Tapi tolong jangan dicontoh. Jika kalian mencontohnya, bisa mati aku. Mungkin saja jika aku mati nanti, Grim Reaper akan menjemputku dan membawaku ke neraka dengan alasan bahwa aku telah membawa banyak anak muda untuk tidak menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Membayangkannya saja membuat bulu kuduk berlinding. Tahun ini akan kupastikan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh rahmat. Tapi tentu saja tanpa adanya kesalahan. Mungkin ini akan lebih mudah karena aku tidak bisa lagi bertemu dengan Bob yang selalu membuatku goyah. Itu karena pandemi. Akhirnya sekolah diliburkan dan hanya menjalani sekolah daring untuk beberapa waktu, walaupun sudah 1 tahun waktu telah berlalu sejak keputusan kementerian untuk menutup sekolah. Namun, ternyata semua pandang itu salah. Sudah setahun lebih COVID-19 merajalela dan ia bagaikan dewa kematian yang menghantui setiap insan yang bernafas di muka bumi ini. Dan nyatanya tahun 2020 adalah tahun paling berat untukku. Saat wabah ini menyerang dan meningkat di bulan yang penuh berkah. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya aku berusaha, puasaku masih tetap saja bolong. Meski tidak bersekolah lagi, nyatanya Bob selalu mengganggu hariku dengan video call menggunakan WhatsApp. Aplikasi yang sedang ngetren di kalangan anak muda sejak tahun 2010, tidak lama setelah peluncuran aplikasinya di Play Store maupun App Store. Aku bisa saja tidak mengangkat telepon dari Bob. Namun, hanya Bob satu-satunya temanku di sekolah. Demi menjaga pertemanan itu, aku biasanya menemani dia untuk berbincang hal-hal yang menjadi mimpinya. Mungkin ceritanya tidak akan terdengar penting untuk kalian, tapi bagiku, Bob tidak tergantikan. Kalian mungkin bingung mengapa dari tadi aku hanya berceloteh soal Bob dan bukan hal yang lainnya. Jadi biar aku perkenalkan kepada kalian, Bob sahabatku. Bob adalah anak laki-laki dengan timbangan lebih dari 100 kg. Lebih tepatnya, sekarang dia memiliki berat badan 3 kali lipat dari berat badanku. Coba tebak deh, berapa ya kira-kira timbangannya sekarang? Hahaha, kalian salah. Mungkin juga ada yang menebak dengan benar sih. Timbangan Bob yang sebenarnya adalah 121 kg. Sudah aku bilang, jangan bocorkan berat badanku ke orang lain, Bi. Ups, maaf Bob. Tapi aku harus melakukannya biar pembaca tahu kau itu seberat apa. Mari kita fokus kembali ke pembahasan mengapa aku selalu gagal menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi, semuanya bermula sejak aku duduk di bangku sekolah. Aku dan Bob adalah kawan seperjuangan dalam melawan rasa insecure yang selalu timbul dalam diri kami. Kami merupakan kedua anak yang sering mendapatkan bullying di sekolah. Kalian tahu lah, banyak dari kita yang berwawasan sempit dan tidak bisa menerima perbedaan. Pikirnya bahwa apa yang mereka pikirkan adalah kenyataan dan kebenaran yang harus orang lain terima, tanpa memikirkan pendapat lawan. Dan yang lebih parah lagi, mereka menaruh standar mereka untuk menjadi standar kami. Ayolah, sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah yang memiliki senjata pada tangannya. Masa sih aku harus merasakan dunia yang sedamai ini dengan munculnya para penjajah baru yang tercipta dari kedamaian yang diperjuangkan oleh darah para pahlawan? Yang aku masuk penjajah baru adalah orang-orang yang sering membuli aku dan Bob ya, bukan penjajah yang sebenarnya. Hehehe. Kalau ke sekolah rasanya kaki ini berat untuk melangkah. Untung saja ada Bob. Dengan badannya yang besar, ia selalu bisa menghadang para pembuli itu dengan kekuatan sumonya. Ia anak laki-laki yang tidak bisa melihat makanan yang ada di depan matanya. Jadi,
Walaupun itu bulan Ramadan sekalipun, Bob akan tetap makan dan ia selalu menyuruhku untuk menemaninya. Bagaimana aku bisa tahan coba? Melihatnya makan dengan begitu lahap membuat ilerku keluar dan rasa lapar ini tidak bisa terbendung untuk mencubit remah potongan burger yang sedang menyelam masuk ke dalam mulutnya. Dan saat kami tidak bertemu pun, ia akan menelponku sambil makan diam-diam di kamarnya dengan menyembunyikan berbagai macam snack di tempat yang hanya menjadi rahasia di antara kami berdua. Tanpa sadar, tanganku juga menarik laci meja belajar yang berisikan coklat yang sering aku makan ketika aku menjadi depresi akibat tekanan dari sana-sini. Akan tetapi, sekarang aku tetap berkomitmen dan dengan mantap memilih jalan yang benar. Tentu saja kali ini Bob tidak akan bisa mempengaruhiku, bahkan aku berencana untuk membuatnya menjalankan ibadah puasa dengan benar. Kali ini aku dan Bob pasti berhasil.